UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua terakhir dari sisi literasi dunia. Artinya, minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Menurut UNESCO, minat baca di Indonesia itu sangat rendah, yaitu hanya 0,001%, yang artinya 1 dari 1000 masyarakat di Indonesia yang memiliki minat untuk membaca. Padahal untuk menjadi bagian 1 banding 1000 orang yang tadi kusebutkan, itu mudah banget kok. Daripada kamu scroll HP yang gak ada manfaatnya, lebih baik kamu sekarang ambil buku dan duduk depan laptop, dengerin tips dari aku gimana cara aku mulai membiasakan baca buku setiap harinya, walau aku awalnya gak suka baca buku. Yang pertama aku lakukan yaitu aku bikin list alasan kenapa aku harus baca, dan aku berusaha cari motivasi di medsos atau dimanapun kenapa aku harus mulai baca. Semua hal itu akan lebih kuat dan mendalam jika kita tahu tujuan dan alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, dulu memang mama papaku selalu beliin buku, tapi itu aku cuman baca sekilas aja atau cuman sekedar seneng koleksi buku doang. Tanpa bener-bener aku baca, aku cuma liatin gambar-gambarnya aja. Sampai pada akhirnya pas zaman aku SMP itu lagi ngetren buku-buku novel kayak Remember When, London dan lain sebagainya. Itu aku coba beli dan coba baca supaya nggak ketinggalan topik pembicaraan sama teman-temanku di SMP. Nah, lama-kelamaan karena aku nggak pengen ketinggalan sama teman-teman aku jadi suka baca, dan aku selalu bawa buku itu kemanapun aku pergi. Kenapa? Karena itu punya jalan cerita. Aku penasaran ending ceritanya itu seperti apa. Makanya aku selalu bawa kemana-mana, dan kalau ada jam kosong, aku langsung baca buku itu dan penasaran banget nextnya tuh gimana sih ceritanya. Nah, tapi pas udah masuk SMA, minat bacaku tuh mulai kurang karena aku udah banyak aktivitas lainnya, jadi bikin gak sempet nih buat baca buku. Nah, pas waktu SMA aku punya temen yang suka baca buku banget, kayak ketika jam kosong dia tuh selalu baca buku. Aku tuh mulai inget lagi, kayaknya dulu gue kayak gitu deh, kok sekarang gue lebih senang main HP. Nah, dari situlah aku mulai coba cari-cari lagi buku. Waktu itu cari buku bahasa Inggris, coba belajar baca buku bahasa Inggris, dan akhirnya aku jatuh cinta lagi untuk baca buku. Tapi dengan motivasi itu, aku pun tetap bikin list alasan kenapa aku baca buku. Karena aku merasa bahwa di luar sana orang-orang pintar itu mereka punya hobi membaca buku, karena buku itu adalah jendela dunia, and it helps guys. Setelah kamu udah memperkokoh landasan kenapa kamu harus baca, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah ambil buku fisik. Kalau misalnya kamu belum punya buku fisik, kamu bisa ke toko buku terdekat dulu untuk beli buku, atau kamu juga bisa minjem di perpustakaan kampus, sekolah, atau perpustakaan nasional. Itu kan banyak banget yang free kan guys, jadi kalian gak perlu harus beli sih sebenarnya, bisa pinjem aja. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau coba beli buku nih, buku pertama kamu misalnya dengan uang kamu sendiri, aku saranin kamu beli dari fiksi atau buku self-help yang mudah dulu. Cari coba yang best seller atau yang well known atau yang tren lah di TikTok atau di Instagram. Coba kamu cari buku itu dulu, terus kamu baca di bagian belakang bukunya, apakah kira-kira cocok dan sesuai yang kamu butuhkan. Kalau misalnya ya, just buy it guys. Kenapa aku saranin dari fiksi atau yang mudah dulu? Karena nanti ketika kamu baca, otak kamu akan memproses kayak, oh buku ini gampang kok dibaca, aku jadi suka dibacanya. Nah, kamu jadi terus baca-baca, jadi lama-lama timbul keinginan untuk terus membaca. Dan trik aku ketika dulu mau coba belajar baca buku bahasa Inggris, aku juga pilih buku-buku novel yang mudah dulu aja, supaya ketika aku baca itu aku bisa memahami kalimatnya, karena kan biasa gunakan daily conversation. Nah, terus jadi aku nggak perlu bolak-balik buka kamus, buka Google Translate, kan itu kadang bikin kita males kan kalau baca buku bahasa Inggris. Nah, makanya aku coba pilih yang itu dulu, terus kadang aku highlight atau cari kata-kata yang emang bener-bener aku nggak tahu atau aku kepo artinya apa.
Setelah kamu menentukan buku apa yang mau kamu baca, tahapan berikutnya adalah kamu buat jadwal kapan kamu harus baca setiap harinya. Misalnya setiap hari, setiap jam 6 setelah working hour, kamu itu harus baca selama 1 jam, minimal banget itu 2 halaman. Nah itu tuh emang awal-awal setnya rendah aja dulu guys, gak perlu tinggi-tinggi kayak 10 halaman 1 chapter, itu gak apa-apa. Yang penting kamu membiasakan dulu untuk membaca tulisan-tulisan yang sangat amat dempet-dempet itu. Atau misalnya kamu 1 jam sebelum tidur setelah skincarean nih, kamu coba baca buku selama 1 jam, terus minimal 2-3 halaman. Itu target yang kusarankan aja ya teman-teman, itu bisa disesuaikan dengan kepribadian teman-teman. Kalau misalnya baru betahnya baca 10 menit doang, itu nggak masalah. Mau berapapun halaman yang kalian dapatkan itu juga tidak masalah. Yang penting kamu per hari udah mulai konsisten nih. Oh 10 menit, 10 menit, 10 menit, lama-lama akan kebiasaan. Terus lama-lama kamu secara nggak sadar itu akan extend sendiri waktunya guys. Ketika 10 menit, ini masih seru nih, entar dulu. Nah kamu akan lanjut sampai sejam atau bahkan 2 jam. Nah, dengan membiasakan baca per harinya 10 menit, itu akan lama-lama building habit baru, yaitu membaca. Sebenarnya dari 3 steps yang tadi udah aku jelaskan, itu udah cukup banget untuk membiasakan diri mulai membaca. Tapi satu hal yang aku pelajari dari buku Atomic Habits adalah Q. Q itu apa sih? Jadi Q itu adalah kamu bisa meletakkan buku di tempat-tempat yang visible dengan mata kamu. Jadi misalnya kamu taruh di meja, oh ada buku. Misalnya kamu taruh di meja deket koridor, oh ada buku. Nah, taruhlah buku itu di tempat-tempat yang terlihat dan kamu selalu lewati. Kenapa begitu? Karena ketika kita mau mulai membaca, kita harus ada cue-nya dulu, yaitu apa? Melihat buku. Nah, ketika kamu melihat fisiknya si buku, itu akan memproses otak kamu, oh iya, gue harus baca. Nah, setelah otak kamu memproses informasi itu, kamu akan terdorong untuk ambil buku tersebut dan mulai membaca bukunya. Itu dia cara aku untuk mulai baca setiap harinya. Dan gak apa-apa, walaupun awal-awal emang agak susah untuk stick to this habit, tapi nggak masalah, kita coba aja dulu. Dan nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman bacanya tuh baru skimming atau run through, bener-bener nggak fully understand satu kalimatnya itu seperti apa, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kamu udah usaha dulu untuk suatu hal yang baik. Dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.